Yang paket yang 14,6 miliar juga ada Pak, kaitan dengan peningkatan jalan Sukabayar Tawan, ini juga diperiksa. Kemudian juga ya, termasuk kalau kemarin ditanyakan jalan Pagar Dewa itu diperiksa Pak, dan ada angka pengembalian semuanya. Ya, ini nomor 2 ya. Jadi jalan strategis Pagar Dewa, Talang Ciamis, Pahayung Jaya, ya nilainya 2.119.975.000 rupiah. Ini diperiksa Pak, ada temuannya. Kemudian juga kemarin ada menyangkut dana PEN. Dana PEN belum diperiksa Pak, karena baru selesai di bulan Mei kemarin. Artinya ya kami siap-siap untuk menyambut kedatangan kawan-kawan BPK di akhir tahun dan awal tahun depan. Ya, jadi pemeriksaan PEN karena dilaksanakan selesai pekerjaan tahun 2022, baru diperiksa di tahun 2023. Jadi bukan tidak diperiksa Pak, belum diperiksa. Tetapi kalau tidak diperiksa masih baik. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan mekanisme pemeriksaan BPK. Ya. Kemudian kalau kita bicara lagi, saya tambahkan juga Pak, bahwa BPK ini kalau bagi kami di eksekutif, BPK ini adalah pemeriksaan eksternal Pak. Kalau kita lihat dari mekanisme laporannya, hasil pemeriksaan BPK itu dilaporkan ke DPR RI Pak. Ya, jadi bukan dilaporkan ke Presiden. Kalau BPKP itu dilaporkan ke Presiden. Nah, jadi kalau menyinggung yang diperiksa itu hanya angka 100 sampai 200 kemudian dikondisikan oleh Dinas PU, ini ya bagi kami suatu pernyataan yang kurang pas. Nah, jadi yang terjadi selama ini seperti itu. Itu Pak, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Izin pimpinan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, apa yang ditanyakan fraksi-fraksi oleh teman-teman DPRD Kabupaten Lombok Barat itu, kami ingin jawaban itu yang gamblang. Artinya tidak ada jawaban yang artinya masih ngambang. Seperti jawaban apa yang dijawab oleh yang terhormat saudara Wakil Bupati kemarin. Kita kasihan. Kami paham Wakil Bupati ataupun Bupati yang membacakan itu dibaca aja Pak. Artinya mentahnya itu dari dinas terkait. Contoh dari PHP. Sampaikan dengan kawan-kawan yang ada di lembaga ini bahwa yang diperiksa bukan hanya angka yang dinilai 200 sampai dengan ke bawah. Kita buka aja. Bukan hanya itu saja Pak, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ansari tadi. Saya rasa jawaban Pak Ansari tadi cukup gamblang. Cuman ada titik poin yang tidak disampaikan ketika jawaban pandangan fraksi. Jadi kami yang ada di lembaga ini puas lah. Artinya begitu. Contoh kata Pak Ansari tadi kayak di Pagar Dewa, yang di Talang Ciamis ada yang diperiksa dan ada yang dikembalikan. Boleh kita buka. Artinya tidak ada tebang pilih di tahap pengembalian atau diperiksa oleh BPK, seolah-olah PU tidak mengarahkan ke BPK. Emang betul, kalau kata Pak Ansari kami tidak mengarahkan karena BPK itu adalah eksternal. Cuman yang kami harapkan jawaban yang menjurus dan gamblang dan kami dapat menerima. Kami juga paham, kita juga kasihan lah ketika yang membacakan wakil bupati itu wakil bupati ataupun bupatinya. Pasti yang dipertanyakan dengan kawan-kawan dengan yang bersangkutan pada saat itu. Mungkin itu aja pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau aparatur yang menyalahi tata aturan yang berlaku, apa tindakannya? Kami hanya disodorkan bahwa
undang-undangnya kita kan udah tahu semua, ya kan? Yang perlu kita pertanyakan pada saat itu adalah apa tindak lanjut ketika seseorang melakukan pelanggaran terhadap perda, terhadap permen atau yang lain. Karena kita tahu juga bahwa kalau KUHP itu tidak ditegakkan oleh petugas-petugas yang ada, ya KUHP itu akan jadi satu hiasan yang tidak berguna. Jadi saya sangat sepakat yang dikatakan oleh yang terhormat Pak Opi tadi. Jadi tidak apa-apa panjang sebetulnya. Jadi tim perumus ketika menerima jawaban dari satu kerja terkait yang berhubungan dengan itu, ya di cross check lagi pertanyaannya benar apa enggak, gitu. Pemenggalannya betul apa enggak. Jadi biar jawaban bisa diterima oleh yang menanyakan jelas, dia tidak menimbulkan pertanyaan yang lain. Ini masukan betulnya. Masukan Pak ya. Jadi ya, nggak usah lihat saya kayak gitu ya. ini masukan, ya kan? Ya, langsung melotot gitu. Mungkin ada yang lain? Itu masuk ke APBD 2023 nanti atau untuk bencana alam? Waktu kita pembahasan pada saat kita keluar PPAS APBD murni, saya pernah menyerahkan dengan Pak Kadis itu proposal jalan antara Tampak Siring ke Jagaraga di hampir tahu. Ya, sekalian saya jawab. Ya, terima kasih. Yang pertama menjawab pertanyaan dari Pak Anggi terkait dengan adanya kerusakan di Jalan Iwanaka. Ya, terima kasih. Ini Pak Anggi. Ya, ini diingatkan kembali walaupun sebetulnya ya saya sendiri sudah meninjau. Memang nggak ada tim yang langsung ke lapangan, tetapi bukan kebetulan, saya hanya memang jalan sendiri, saya tinggal sendiri. Tapi waktu itu ya memang ya bagi saya sebetulnya ya karena kondisi kita Lampung Barat ya secara umum ya masih cukup berat ya, sehingga saya memang ya sementara ini ya mungkin masih kemarin saya abaikan lah sebetulnya. Tapi ini diingatkan kembali, terima kasih nih Pak Anggi ya. Kemudian Pak Heri Gunawan ini ya seingat saya ini masuk di 2023 kalau nggak salah, di pokok-pokok pikiran ini kalau nggak salah ya. Tapi nanti saya lihat kembali karena kemarin itu jadi pembahas kami memang di kantor ini ruas jalan yang mana kan gitu. Tapi seingat saya ini kemarin udah kami bahas Pak ya, terakhir di kantor kait dengan menyangkut pengalokasian anggaran kami kepada tahun 2023. Tapi barangkali nanti itu lebih detailnya nanti saya sampaikan kembali Pak ya. Bagian Pak, terima kasih. Disampaikan kepada teman-teman seperti apa. Ini kan beberapa OPD tadi sudah disampaikan dengan
sudah disampaikan Kepala BPKAD Pak Umal bahwa ada beberapa OPD yang memang mendapatkan perubahan. Jadi kita juga sudah disampaikan sedikit dengan ketua tadi rincian anggaran-anggaran yang memang ada perubahannya. Mungkin usulan dari saya, silakan saja kita rundown saja ketua. Apa yang memang kira-kira yang mau disampaikan, mungkin ada yang dipertanyakan dari teman-teman karena nggak semuanya di sini ada yang anggaran cuma 15 juta kayak gitu kan. Ya itu usulan ketua. Nanti silakan disampaikan kepada teman-teman seperti apa karena waktunya juga kita dibantuskan hanya 1 hari untuk pembahasan APBD perubahan ini. Mungkin biar mempersingkat, lebih tepat dan jelasnya itu usulan ketua. Terima kasih. Tadi juga sudah disampaikan bahwa kita terus kerja. Artinya kalau terjadi satu dalam jalan pembahasan ya kita lakukan saja kan ya harus cepat. Kenapa kita belum pindah ke kerja lain mungkin tidak bisa. Ya kan? Jadi tidak boleh cukup. Cukup. Kan? Jadi jalan menuju Tanjung Raya yang dilaksanakan melalui dana plan itu di LKPD waktu itu pernah saya sampaikan mohon ditinjau kepada Dinas PUPR karena di jembatan itu ada jalan yang longsor. Lambat laut mungkin 2 bulan yang lalu saya sampaikan masih kecil kondisi longsor itu. Nah sekarang itu udah besar, nanti lambat laut dia bisa putus jalan itu. Waktu itu sudah saya sampaikan ke Dinas PUPR untuk kita meninjau. Ya sampai hari ini belum ada gitu loh tinjau dari pihak teknis yang turun ke lapangan. Maksud saya kan ketika meninjau seperti apa? Kalaupun memang nanti perlu dianggarkan mulai menggunakan dana BTP bisa kita usulkan. Kalaupun memang dia melalui proposal seperti itu juga, itu maksudnya. Jadi saya berharap kepada dinas terkait janganlah main-main apa yang disampaikan teman-teman di sini gitu. Karena apa yang kami sampaikan tentu itu menyerap aspirasi dari bawah. Dan di jalan itu juga banyak sekali yang melalui jalan itu, tentu banyak juga masyarakat yang berterima kasih tentang pembangunan dan apa yang itu. Nah jadi mungkin kan aja ketua untuk dinas PUPR seperti apa nantinya kami minta ada tim teknis lah yang turun ke lapangan meninjau longsor itu karena lambat laut ya otomatis PUPR juga yang akan direpotkan ke depan gitu loh. Ini aspirasi masyarakat dari bawah. Itu aja ketua, terima kasih.